Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akis Jasuli, Ketua Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera DPRD Kabupaten Sumeneb. Saya dari Dapil 1, di mana awal mula ada di lembaga DPRD ini berawal dari hasrat dan keinginan di mana ingin melakukan pengabdian di masyarakat melalui jalur politik, sehingga jiwa dan nurani saya punya semangat untuk melakukan perubahan, sehingga saya harus merelakan diri untuk melakukan pengabdian dan perjuangan melalui partai politik yang hari ini di mana Nasdem sebagai partai yang menjadi jalan perjuangan saya mengabdi di masyarakat dan mengantarkan saya di gedung parlemen, khususnya DPRD Kabupaten Sumeneb. Hingga saya sangat melihat kondisi masyarakat, melihat banyak aspirasi yang disampaikan kepada saya dan banyak juga perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat menginspirasi saya untuk terjun ke dunia politik praktis untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang hal ini tentunya saya harus mengikhlaskan diri berjuang bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa kita wujudkan dalam bentuk kebijakan dan utamanya kebijakan yang ada di pemerintah Kabupaten Sumeneb. Belum saya terjun ke dunia politik, tentunya banyak tokoh yang menginspirasi saya harus berjuang di jalur politik dan memperjuangkan kepentingan bersama, kepentingan rakyat, kepentingan publik. Hal ini tentunya dalam sistem pemerintahan kita dengan sistem demokrasi, ini menjadi salah satu hal yang menjadi tolak ukur saya terjun ke politik, karena bagaimanapun banyak gagasan-gagasan dan ide yang bisa digapai bersama, dijadikan sebuah kebaikan bersama dan tujuan bersama. Ingin ada pola bahwa pemerintahan ini dengan sistem berdemokrasi secara substansial, pemerintahan rakyat, atau tentunya ini banyak tokoh yang menginspirasi saya harus terlibat aktif dalam gerakan perubahan, terlibat secara wujud nyata untuk melakukan perubahan yang transformatif. Hal ini adalah satu contoh atau beberapa tokoh seperti Bapak Restorasi Indonesia, Bapak Surya Paloh, ada tokoh-tokoh pada masa dahulu sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka seperti Soekarno, Hatta, dan ada tokoh-tokoh reformasi seperti Gus Dur. Dan tentunya hal ini menjadi hal-hal yang menginspirasi saya terjun ke dunia politik. Juga tokoh-tokoh sebelum kemerdekaan seperti Osjok Paminoto, ini salah satu awal kebangkitan nasional dan Indonesia, sehingga bisa menjadi sebuah bangsa yang berdaulat merdeka. Jadi banyak tokoh besar yang menginspirasi saya hingga terjun ke dunia politik. Itu adalah sebuah keharusan untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat, agar bisa terwujud cita-cita bersama menjadi sebuah bangsa besar, negara yang maju, negara yang sejahtera. Ada banyak pertimbangan kenapa di politik itu, salah satunya adalah masuk di bagian lembaga pemerintahan, yaitu dalam konteks kita
bernegara ada sistem namanya Tres Politika, di mana di dalamnya itu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hingga saya punya ketertarikan untuk terlibat secara langsung dalam sistem di lembaga legislatif ini, menjadi nilai untuk melakukan sebuah perubahan dalam konteks terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara langsung. Hingga lembaga DPRD ini menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk melakukan pengabdian agar ide-ide, gagasan-gagasan tentang berbangsa, bernegara, dan gagasan-gagasan kebaikan, kesejahteraan bersama, dan perubahan itu bisa diwujudkan dalam konteks kebijakan secara langsung. Khusus ya tentunya kalau dikhususkan pada prinsipnya ya bagaimana kita ini mengawal kepentingan dan suara rakyat. Kalau esensinya ada di lembaga ini dan bagian dari anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat itu, kepentingan masyarakat itu bisa diimplementasikan dan bisa diwujudkan menjadi sebuah kerangka perubahan dan pembangunan di Kabupaten Sumeneb ini bisa maju dan berkembang. Kalau bicara tentang apa sih sebenarnya kita yang dicapai di periode pertama itulah sebenarnya menjadi prinsip utama kenapa bisa terpilih kembali. Jadi tidak ada rahasia khusus sebenarnya ya. Yang penting niat dan kinerja yang dilakukan selama periode pertama bisa dirasakan oleh masyarakat dan bermanfaat. Saya rasa itu yang menjadi tolak ukur. Kalau awal saya ada di DPRD ini untuk bisa beradaptasi dengan kolega-kolega seperjuangan, tentunya tidak terlalu punya kesulitan untuk beradaptasi karena satu visi yang sama. Kolega-kolega saya itu niatnya niat yang tentunya mulia, punya kinerja yang untuk dihibahkan kepada rakyat secara khusus di Kabupaten Sumeneb. Jadi tidak punya kesulitan yang terlalu berlebihan lah. Kalau awal mula ya pastinya kita ya saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga dengan alamiah bisa beradaptasi dengan sendirinya, akrab karena kita mengemban satu tugas yang sama. Kita sebagai anggota yang memegang prinsip dengan 3 fungsi pokok: legislasi, pengawasan, dan budgeting. Tentunya hal-hal yang menyangkut dengan agenda kita itu, yang pertama kita sudah melakukan dan membuat perda tentang KLA atau Kabupaten Layana. Jadi kita itu di Kabupaten Sumeneb sudah ada payung regulasi yang melindungi dan memberikan hak-hak anak khususnya di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kami juga sudah mengesahkan dan sudah punya perda tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan dan toleransi kehidupan bermasyarakat.
Jadi kita sebagai masyarakat yang plural, beragam, tentunya kita harus meningkatkan jiwa-jiwa toleransi kita antar sesama, hingga kerukunan bermasyarakat, kerukunan beragama dan perbedaan itu bisa jadi sebuah kekuatan, sebuah keistimewaan bagi kita, karena beragam ini menjadi sebuah nilai yang diberikan oleh Tuhan bagi kita agar betul-betul dijalani dengan semangat harmonisasi. Jadi saya juga ingin bersama masyarakat menjadi inisiator harmonisasi kehidupan bermasyarakat, sehingga hidup rukun, damai, sejahtera tentunya menjadi solusi yang harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya kalau kita ngomong apa yang akan kita jalani ke depan, target-target yang harus kita implementasikan, di samping tadi sudah apa yang kita lakukan seperti adanya perda tentang Kabupaten Layana, terus perda tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, dan ada perda tentang penyelenggaraan jalan. Artinya kita seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita itu pastilah ke depan ingin tetap jauh lebih baik, lebih bermanfaat kepada masyarakat Sumeneb secara khusus, publik secara umum. Jadi tidak terlalu saya menargetkan kalau karir politik dan sebagainya, yang pada prinsipnya ya melakukan apa saja yang terbaik untuk masyarakat itu saja. Persoalan nanti kemana dan apa yang harus kita targetkan, biar rakyat yang menilai. Kita ini kan hanya tugas rakyat, jadi biar rakyat yang memerintahkan saya kemana dan mau apa dan bagaimana. Kalau bicara tentang perjuangan itu kan pasti kita ada banyak hal yang tidak langsung yang jadi keinginan masyarakat, terus visi misi saya bisa langsung terwujud dengan begitu gampang. Ya pasti ada rintangan, pasti ada kendala. Hal-hal yang demikian tapi membuat saya itu lebih termotivasi untuk selalu memantapkan diri berkiprah di masyarakat. Jadi kendala-kendala yang sifatnya teknis tidak terlalu saya alami secara khusus. Namun nilai-nilai perjuangan yang menjadi tantangan agar cita-cita bersama itu bisa diwujudkan, itu ya kita alami. Kalau dapil saya kan dapil ini ya, dapil 1 meliputi kota dan kecamatan-kecamatan pinggiran kota seperti Kecamatan Batuan, Manding, Kaliangan, dan Talangun. Jadi pada prinsipnya kalau saya pulang ke kampung halaman ya, semisal ke Kecamatan Talangun, salah satu contoh, saya sering dapat keluhan dari warga tentang penyeberangan Talangu Kaliangan, yang mana kadangkala hampir setiap saat jika dialami oleh masyarakat itu sering mengeluh tentang adanya macet yang begitu panjang, antri yang begitu lama, hingga itu menjadi kendala bagi warga yang mau nyebrang, baik itu warga kecamatan setempat atau di luar kecamatan itu. Jadi
itu ada harapan besar dari masyarakat, khususnya kalau saya pulang ke kampung saya sendiri itu Pulau Otran itu ingin pemerintah ini segera memberikan solusi yang solutif terkait kendala macet dan antrian panjang itu, hingga perlu segera mungkin salah satu solusinya yang bisa kita jadikan dasar untuk mengambil kebijakan dan solusi untuk masyarakat sana itu ada dermaga yang lebih representatif, hingga penyeberangan itu mungkin nanti sedikit mengatasi persoalan yang sudah menjadi persoalan klasik yang sering disampaikan kepada saya. Atau mungkin suatu saat nanti pemerintah ini bisa membangun jembatan penghubung antara pelabuhan Kalianget dengan pelabuhan Talangu, atau jika itu sudah bisa direalisasikan, mungkin sebagian besar masyarakat itu mendukung. Jadi itu perlu juga dipikirkan nanti ke depannya.